Saya sudah terlalu tinggi untuk pertanyaan-pertanyaan dasar seperti itu. Iya, kamu terlalu tinggi karena kamu mengenal Alkitab, bukan mengenal Al-Quran. Kamu nggak ngerti tentang semetik, Pak. Al-Quran itu tidak ngerti tentang semetik tanpa Alkitab. Justru kami yang bisa menjelaskan itu semetik itu apa. Apa Tegar Tengku ya? Tegar Tengku. Tolong Rion jangan didistract seperti itu ya. Kamu itu Anda bukan kemungkinan gitu anak loh. SD yang Anda bukan anak Saya SD yang menulis itu sambil ngomong males gitu. ngadapin. Ini juga yang dialami Israel. Justru ketika banyak diturunkan nabi-nabi itu, artinya harus kita berpikir kenapa sampai nabi-nabi segitu banyak diturunkan dan selalu dilawan dan selalu dibunuh. Yang salah nabinya atau umatnya? Nah, kalau kita kaitkan dengan Bible Anda, ternyata umatnya memang tegar tengkuk dan seperti ular beludak. Silakan bantah saya sebentar. Nggak perlu. Orang-orang juga dengar omongan kamu itu tuh nggak ada dasarnya, nggak bertanggung jawab. Fakta dan realitas sama. Tetapi belum teruji kebenarannya. Setelah diuji kebenarannya baru masuk itu realitas. Jadi jangan ajari saya dengan bahasa-bahasa seperti ini atau meragukan saya dalam bahasa-bahasa seperti ini. Nah, kalau kita kaitkan Samaritan, Samiri, kamu bilang itu adalah nama lain dari Musa, itu bullshit. Ya. Samaritan itu sama seperti Samiri. Setelah generasi, karena mereka adalah anak keturunan dari Samiri, maka dibuat nama menjadi Samaritan, Samaria. Siapa itu Samiri? Menurut saya Bro Farhan mungkin belum membaca 1 Raja-Raja 16 ayat 24. Karena kalau kamu membawa data bahwa Samaria diambil dari kata Zimri di sini, tolong siapa Zimri ini? Nenek moyangnya Zimri ini apa ya? Di mana dia hidup di zaman tahun berapa dan bagaimana cerita Zimri bisa menjadi Samaria? Terima kasih. Jadi Bro Farhan kembali lagi menunjukkan kengototan tetapi tidak mengerti. Tetapi sosoknya apakah beda? Tidak selamanya cerita berbeda akan merujuk kepada sosok yang berbeda. Itu saya analogikan tadi. Erben di luar ternyata suka zina, suka berjudi. Wah, Bro Farhan ini gagal total memahami sejarah. Makanya sebelum kamu ngomong, pelajari sejarah. Kita berbicara secara ini ya. Secara tersistematis ya, kalau bahasa ininya deontologi ya. Saya ajarin kamu bahasa filsafat agak lebih tinggi biar kamu ada upgrade dalam ilmu. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Bang. Artinya di sini ketika kita menggunakan sebuah narasi berargumen, di sana ada analogi yang memperjelas bagaimana argumen saya jelaskan. Kalau kamu tidak mengetahui apa arah jawaban saya dan kamu tidak pahami, jangan salahkan. Saya kasih analogi lagi. Seorang guru ketika menjelaskan, 10 muridnya mengetahui dan 1 tidak. Apakah artinya guru itu salah? Tentu tidak. 1 murid ini yang bengal. Murid ini yang mungkin kapasitas intelektualisnya rendah. Nah, itu yang saya bilang. Saya membaca di netizen, banyak mereka yang paham tetapi kamu nggak paham. Artinya jangan salahkan saya berargumen, tetapi mungkin ya secara batas ambang minimum dari intelektualitas Anda nggak nyampe dari penyampaian bahasa-bahasa saya. Terima kasih. Baik, aku tanggapin ya. Silakan. Oke. Samiri zaman Musa itu siapa? Itu nggak ada. Itu adalah kecacatan dari Quran. Saya mesti kasih tahu. Samiri di zaman Musa itu tidak ada. Itu kecacatan, justru itu, maaf ya Pak, saya bukan maksudnya menista, tapi saya mau hanya membuat ini diskusi lebih hidup. Karena memang Samiri itu tidak ada di zaman Musa, Pak. Tidak dalam rangka menghina, bukan. Aku minta maaf. Itu gua jelaskan ya. Yang kedua, kamu tahu nggak rumpun semetik itu apa? Kamu tahu nggak? Jadi gini loh. Karena saya ngelihat dari keturunan Nuh dari Nuh yang dari Sem, anak yang Sem, itu semitik. Jangan uji saya dengan bahasa standar atau ilmu yang standar, Yon. Saya sudah terlalu tinggi untuk pertanyaan-pertanyaan dasar seperti itu. Iya, kamu terlalu tinggi karena kamu mengenal Alkitab, bukan mengenal Al-Quran. Kamu tahu itu dari Alkitab, bukan dari Al-Quran kamu. Justru semetik itu dijelaskan secara detail di Alkitab saya, bukan di Al-Quran kamu. Kamu nggak ngerti tentang semetik, Pak. Al-Quran itu tidak ngerti tentang semetik tanpa Alkitab. Justru kami yang bisa menjelaskan itu semetik itu apa. Seperti itu ya. Jadi kamu justru berutang budi tentang Alkitab. Karena tanpa Alkitab, Al-Quran itu nggak bisa nothing.
Dia nggak ngerti Semitik itu apa, Pak. Kenapa mesti Semitik? Kamu tahu nggak kenapa mesti Semitik? Kenapa bukan Javetik? Kenapa bukan Yafet? Kenapa harus Semitik? Kamu tahu nggak? Tahu atau enggak? Itu kamu jawab ya. Lanjut saja secara nanti saya jawab. Lanjut aja dulu. Iya, kamu harus jawab itu. Yang ketiga, dilebihkan karena tegar tengkuk. Kamu benar-benar. Kenapa? Karena tegar tengkuk dia dilebihkan? Bukan. Bukan. Justru karena justru dia itu dipilih, ya. Mereka itu dipilih sebelum mereka tegar tengkuk. Tapi bukan berarti karena ketegar tengkukannya itu janji Allah itu berubah. Karena kalau seperti itu, Allah itu depend on dengan makhluknya. Janji Tuhan itu adalah kekal, Pak. Saya nggak ngeliatin ke independenan Allah itu seperti apa. Pada saat Israel itu tegar tengkuk, akhirnya dialihkan kepada Arab. Itu nggak benar. Tuhan itu punya cara. Tuhan itu punya cara untuk menyelesaikan seperti ini, bukan karena untuk mengalihkan. Saya juga nggak ngerti mengalihkan itu seperti apa. Kalau Israel itu tegar tengkuk terus dialihkan ke Arab, saya juga nggak ngerti. Dialihkan tuh apa yang dialihkan, saya juga nggak ngerti loh. Saya itu nggak ngerti loh apa yang dialihkan. Itu loh, Pak. Silakan jawab. Saya malah nggak menerima konteks dari pertanyaan kamu ya, dari jawaban atau argumen yang saya sampaikan ya. Mungkin Iwan Villa ada yang tahu ya apa maksud Rion. Tapi saya coba pahami Rion ya. Saya tadi sudah mengatakan dengan jelas bahwa ada dua alasan kenapa Israel ini seperti dilebihkan. Yang pertama ada dua alasan. ada dua alasan. Sebentar, tolong jangan di-distract dulu ya. Kamu tulis-tulis saja. Kalau kamu kan biasa menulis. Kalau saya biasa, memori saya itu di otak saya karena memori saya besar ya. Jadi nggak perlu. Tapi kamu kalau selalu lengah dengan ingatan kamu. Kamu selalu lengah. Oke, iya. Sebentar. Saya pastikan ke depan kamu ingat dengan apa yang kamu omongin ya. Oke, gue catat nih. Silakan. Gue lemah. Ya, oke. Artinya di sini apa yang saya paparkan tadi bahwa ada dua kelebihan dari Israel ini. Satu, ya, dia disayang karena banyak nabi-nabi yang memang lahir dari Bani Israel. Itu yang pertama, makanya dilebih-lebihkan. Yang kedua, ada kemungkinan juga, dan ini benar-benar ada di dalam Bible Anda sendiri, ayat-ayat yang mengatakan betapa tegar tengkuk ya. Tegar tengkuk. Tolong Rion jangan didistract seperti itu ya. Kamu itu Anda bukan gitu anak loh. SD yang Anda bukan anak SD yang saya menulis itu sambil ngomong males gitu. ngadapin kemungkinan gitu loh. Oke. Iya, gue ngapain? Apa yang mesti diharapkan dari gue? Tahan, hargai. Bukan itu loh. Kalau misalnya kemungkinan itu gue malu gitu loh. Gue minder kalau kemungkinan. Oh my goodness. Oke lah, nanti lah. Ini tidak paham berdialektika secara akademis. Itu namanya silogisme. Nangis. Paham nggak silogisme? Nangis lah. Tolong dong. Kalau udah kepepet jangan mendistract. Sorry, Ade, untuk menghargai orang yang ngomong ya. Sorry, hargai orang ngomong. Oke, apapun argumentasinya biarkan. Begitu pula sebaliknya. Kita saling menghargai. Lanjut. Oke. Kemungkinan dalam ilmu filosofis itu yang namanya silogisme, yaitu memberikan sebuah kebenaran yang bersifat sementara. Jadi pahami itu. Makanya banyak belajar filsafat atau filosofis dalam berdialektika. Anda akan paham bagaimana membangun struktur berargumen. Konstruk berargumen itu seperti apa. Terus kalau kita jawaban saya tadi saya kaitkan bahwa ada dua alternatif bagaimana bangsa Israel ini dilebihkan. Artinya bisa jadi analogi saya tadi dia bandel. Saking bandelnya memang dia tegar tengkuk dan seperti ular beludak. Makanya banyak diutus nabi-nabi di sana karena saking kebandelannya. Ingat, setiap utusan atau rasul atau nabi yang diutus pasti kepada bangsa-bangsa yang secara moralitas, secara ajaran sudah menyeleweng, sudah salah. Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada masyarakat Arab jahiliyah saat dimana moralitas di sana, etik di sana, kebudayaan di sana sangat luar biasa jahiliyah. Maka diturunkan Nabi Muhammad. Jadi setiap nabi itu punya sebuah ciri khas diturunkan kepada umat-umat atau kepada bangsa-bangsa yang memang tegar tengkuk atau bandel atau tidak beradab. Ini juga yang dialami Israel. Justru ketika banyak diturunkan nabi-nabi itu, artinya harus kita berpikir kenapa sampai nabi-nabi segitu banyak diturunkan dan selalu dilawan dan selalu dibunuh. Yang salah nabinya atau umatnya?
Nah, kalau kita kaitkan dengan Bible ada, ternyata umatnya memang tegar tengkuk dan seperti ular beludak. Maka di sinilah bagaimana banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh umat Israel. Bahkan Yesus sendiri pun dibunuh oleh bujukan rabi-rabi Israel. Ya, ini saya ini secara perspektif kekristenan ya, Yesus dibunuh itu ya. Nah, ini Anda harus akui karena ini adalah realitas bukan fakta. Ya, kamu bisa membedakan antara fakta dan realitas. Saya mohon saya anggap kamu paham lah ya. Enggak, kalau saya nggak kita paham. kait- Saya nggak paham. Saya nggak paham. Rio, nanti kan- Membedakan akan fakta jawab. dengan realitas itu apa gimana? Saya nggak paham. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada. Itu fakta. Realitas yang nggak sudah, ada. bukan fakta itu yang sudah benar-benar ada, lanjut, terbukti nggak ada. apa-apa. Teman-teman Tapi kalau juga bisa nilai realitas kok. adalah Kamu blunder. sesuatu Kamu yang blunder. Silakan lanjut ya. nanti lanjut. saya silakan bantah saya sebentar. Nggak perlu, Fakta nggak adalah perlu. segala Orang-orang sesuatu. juga dengar Ah, omongan kamu itu tuh nggak ada dasarnya, nggak bertanggung jawab. Fakta dan realitas itu sama. Silakan lanjut. Silakan Lanjut. silakan Pak Revan Villa Google fakta. Iya, dan- iya, iya, Fakta iya. adalah Yes. ya sebentar dong. Kamu nggak usah tantrum, sebentar aja. Sebentar. Nggak ada tantrum-tantruman, Pak. Saya itu bukan Iya, Islam. sebentar. Iya sebentar. Ini Kalau gitu gimana ya? Sorry. Rion. Ini gimana ya? Kan tadi selalu ingatkan kalau ada yang ngomong, tolong hargai dulu, diam dulu lah. Ya, hargai siapapun Anda ya. Baik. Oke, Maaf. bisa kan? Karena Bisa. saya menaikkan orang itu nggak sembarangan. Saya pengen itu orang yang sudah memahami diskusi, bukan berarti pengen memanas-manaskan hingga pada akhirnya Komal ini Baik, banyak yang Bang. enggak. Baik, Saya Bang. nggak ingin Gue seperti salah. itu. Oke, lanjut. Bang. Lanjut. Oke. Kenapa di dalam pengadilan itu ditemukan fakta-fakta baru? Fakta adalah benar-benar ada, sesuatu yang benar-benar ada secara empirisme, secara pancaindera itu ada, tetapi belum teruji kebenarannya. Setelah diuji kebenarannya baru masuk itu realitas. Jadi jangan ajari saya dengan bahasa-bahasa seperti ini atau meragukan saya dalam bahasa-bahasa seperti ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini artinya ketika Nabi Allah Muhammad SAW diutus kepada Bani Arab, kepada orang-orang Arab jahiliyah di sana, maka terjadi perbaikan secara moralitas. Contoh, memperbaiki moralitas. Orang yang biasanya punya budaya orang Arab jahiliyah itu ketika lahir bayi perempuan, anaknya perempuan dikubur hidup-hidup, itu dihilangkan oleh Rasulullah. Yang hobi minum-minum, membunuh, mengundi, ya riba, itu dihilangkan oleh Rasulullah karena Rasulullah memang hadir untuk sebagai rahmat, memperbaiki akhlak Rasulullah ini. Nah, inilah yang saya bilang harus kita pertanyakan kenapa nabi-nabi banyak ada di dalam Bani Israel itu ya. Kenapa? Karena nabi itu turun selalu pada umat-umat yang moralitasnya buruk, tidak beradab, ya tegar tengkuk dan licik seperti ular beludak. Kalau pertanyaan kamu tentang Samiri tadi, saya bisa jawab. Samiri adalah nama aslinya adalah Musa juga, tapi julukannya Musa Samiri. Terus kalau kamu kaitkan itu cacat bukti ya di Al-Qur'an, saya bisa membantah itu. Harun yang dikatakan Harun di dalam masa pembuatan patung itu, di situ Harun ini sama Yuet Fafel loh. Dikutuk sama Yuet Fafel, dikritik sama Yuet Fafel, dikatakan jelek oleh Yuet Fafel. Tetapi di satu sisi Yuet Fafel di ayat setelahnya itu disanjung-sanjung sebagai imam yang memiliki kesolehan yang sangat luar biasa. Kontradiktif dua kejadian ini. Tetapi kalau di Al-Qur'an jelas konsisten bahwa yang membuat patung itu adalah Samiri, umat daripada Musa yang mempunyai kelebihan karena melihat bekas tapak kaki kuda yang dinaikin oleh Jibril, dibuat patung sehingga patung itu bisa berbicara, sehingga tidak melecehkan Nabi Allah Harun alaihissalam di sana. Ada kontradiktif. Di satu sisi ketika membuat patung dikutuk, diberi peringatan yang keras sama Yuet Fafel, tapi di satu sisi disanjung sebagai iman yang sangat soleh, sebagai imam yang benar-benar membawa dari keturunannya lah imam-imam ini akan lahir. Kan kontradiktif jelas itu. Nah seperti itu Rion ya. Silakan dilanjut Rion. Oke, gue tanggapi ya Pak. Oke, silakan. Baik, Samiri, kamu bilang itu adalah nama lain dari Musa, itu bullshit. Ya, Samiri itu adalah nama orang pemilik gunung. Kalau kamu bisa baca, aku nggak hafal tuh ayatnya di mana ya. Saya nggak hafal, tapi bisa. Kalau kamu menuntut saya bisa akan mempertanggungjawabkan itu. Tapi saat ini gue belum bisa. Kecuali lu tuntut itu, lu merasa itu penting. Itu adalah nama pemilik gunung yang memang orang-orang Israel di utara itu mau membeli gunung itu.
namanya itu Samaritan, Samari. Jadi itu bukan di zaman Musa, Pak. Musa itu udah meninggal. Musa itu udah meninggal saat itu. Nah, saya nggak ngerti apa landasan kamu berbicara kalau Samiri itu adalah nama lain Musa, itu gua nggak tahu. Serius, gua nggak ngerti. Ya itu aja sih sebenarnya. Tapi yang fokus gue yang utama itu gini loh, Pak. Kembali kepada di zaman Isa. Isa itu mengkabarkan Injil. Urgensinya Injil dengan Taurat itu apa bedanya, Pak? Bedanya itu apa? Apa bedanya? Itu kok sebenarnya. Kalau tentang yang kamu omongin itu, gue bisa menjelaskan itu, gue bisa mementalkan itu semua tuh dengan berbagai aspek. Tapi yang fokus saya nggak ngerasa Isa itu nggak perlu turun loh. Sebenarnya kalau dalam Islam dia nggak perlu turun. Harusnya itu dia dekem aja. Udah, ngapain dia turun? Nggak penting. Karena saya nggak ngeliatin kepentingannya, urgensinya itu apa itu loh. Itu pertanyaan saya. Ya silakan, Pak. Ya, sebenarnya ada urgensi dan korelasinya ketika itu. Bagaimana Yesus berkata tidak satu iota pun yang akan dirubah atau dihilangkan ya dari Taurat itu sendiri. Artinya di sana terkorelasi bahwa ajaran Yesus itu ajaran yang dibawa juga oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai pemegang kitab Taurat, meneruskan kepada Yesus alaihissalam atau Isa alaihissalam ini dengan ayat yang di Bible Anda sendiri, tidak satu iota pun. Artinya terkorelasi di sana. Makanya kalau saya katakan bagaimana Yesus ketika berdakwah kepada Farisi dan Saduki, mereka selalu mengucapkan dengan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan Kenapa? itu apa? Perumpamaan dengan menggunakan bahasa-bahasa dari Taurat yang seharusnya bisa dipahami oleh Farisi pemegang kitab, tapi mereka memahaminya secara pragmatis. Apa yang menguntungkan bagi mereka terapkan, yang tidak menguntungkan mereka sembunyikan, mereka hilangkan. Itu Farisi dan Saduki. Makanya di situ Yesus berkata seperti ular beludak, Rion. Itu korelasinya. Terus yang kedua, Rion, kamu terjadi kedangkalan dalam berpikir, memaknai sebuah peristiwa, ya. Contoh, Samiri memang ada hidup di zaman Nabi Musa, tetapi tidak langsung ketika seseorang ada. Kok noise ya? Noise kayaknya. Di bawah noise ya? Rian bisa di-mute dulu, Rian. Nah, itu kamu mute-nya dari kamu berarti. Samiri itu seorang tokoh ketika mau dijadikan nama itu biasanya sudah meninggal lama baru dijadikan nama. Contoh, ada jalan Hayam Wuruk. Apakah jalan Hayam Wuruk itu ada ketika Raja Hayam Wuruk ada? Tidak, tapi jauh setelah generasi mengingat jasanya maka dibuat jalan Hayam Wuruk. Sama seperti Samiri, setelah generasi karena mereka adalah anak keturunan dari Samiri maka dibuat nama menjadi Samaritan, Samaria. Siapa Itu, Samiri? sebentar ya. Jadi kamu mengatakan Samiri itu hidup di zaman Musa, sedangkan Samaria itu ada di zaman setelah Musa meninggal. Betul. Jalan Hayam Wuruk itu ada. Ya, apakah di zaman di zaman Raja Hayam Wuruk? Tidak, tapi karena jasa-jasanya setelah generasi ingat jasanya dijadikan sebagai pengingat atau sebagai kenang-kenangan, dijadikan sebagai jalan Hayam Wuruk. Itu juga Samiri. Setelah beranak pinak, mereka anak keturunan Samiri ini yang akhirnya dijadikan nama menjadi suku, yaitu suku Samaria. Aliran Samaritan. Nah, disinilah kenapa ketika Yesus ada perempuan Samaria, ingat perempuan Samaria yang dikatakan anjing-anjing, pemungut remah roti. Kenapa Yesus menolak ini? Karena ini di luar dari apa yang diutus oleh Yesus, yaitu aku diutus untuk hanya dari domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Samaria ini atau Samaritan ini, Samaria sudah diklaim oleh Yesus tidak layak untuk menerima ini karena keturunan dari orang yang benar-benar menyesatkan. Saya itu yang membuat patung itu, Rion. Jadi pahami secara historikal, pahami secara epistemologi juga bagaimana saya menggunakan argumen-argumen ini. Jadi kamu paham, tidak membuat framing, oh kamu belum menjawab, kamu tidak menjawab, itu framing anak SD menurut saya. Terima kasih. Oke lah. Bro, gue pamit dulu ya bentar ya. Ini gue udah
Kenapa Gue Rio? mesti pamit dulu ya. Gue mesti pamit dulu ntar. Gue mesti ke. Saya mau minta bukti loh, gantian loh. Belum nanya loh. Iya. Tapi nggak apa-apa, nanti malam boleh dilanjut. Agak bukti apa? Bukti apa? Kamu minta bukti apa? Oke, kamu bilang bahwa di situ, saya seperti bilang ya, kamu bilang kan tadi kecacatan di dalam Al-Quran ketika menceritakan kisah Samiri. Tolong Iya, benar. ceritakan bagaimana kamu jelaskan ketika Nabi Harun alaihissalam membuat patung, ya. Yuet Fafe mengkritik dengan keras, memberi peringatan dengan sangat keras, tapi di ayat-ayat Belum ada. selanjutnya, Iya, ya, gue jelaskan. ya, Gue jelaskan. Halo. Gue baru dapat telepon, sorry, gue baru dapat telepon. Oke, tadi tentang Samaritan kan gue udah bilang itu nggak ada hubungan tentang masalah itu Bani Israel. Itu adalah orang-orang dari Israel dari utara itu yang mau membeli satu gunung itu namanya Samiri. Itu nama orang, Pak. Nama orang yang gak ada hubungan dengan orang-orang Israel. Nah, itulah yang dijadikan bait Allahnya. Gue bisa jelasin itu dengan ayatnya ya, tapi saat ini gue mesti izin dulu. Gak apa-apa. Lu nganggap gue nggak takut atau nggak punya dalil, is okay. Tapi next time gue tunjukkan. Gue mesti pergi, bro. Aku Gue menghargai mesti waktu pergi, bro. orang lain. Oke, Iya, sebentar, gua masih tahan video. Ade. Berarti nggak akan naik lagi. Kalau nggak akan naik lagi, saya naikkan si Erben. Gimana nih? Boleh. Oke. Tapi Erben jangan, maaf, sebelum Erben naik, kau jangan diulang-ulang lagi ya, kalau memang sudah memahami ya. Oke, kita one by one saja dengan saudara Bang Farhan. Oke. Silakan Erben, dan mohon siapapun yang di atas tanpa terkecuali santun dan jangan memotong pembicaraan orang lain, dan tolong yang menjadi moderator jangan langsung di mute, jangan langsung dibisukan komentarnya, kasih peringatan 2 kali, kalau masih membandel ketiga kalinya bisukan tanpa terkecuali. Lanjut. Oke, Silakan, jadi menurut saya Bro Farhan mungkin belum membaca 1 Raja-Raja 16 ayat 24. Dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 24, Samiri itu dari satu tempat yang pemiliknya Semer namanya itu. Jadi kalau jarak raja-raja dengan jarak Musa itu sudah jauh sekali, bro. Jadi sekitar 600 atau hampir 700 tahun setelah Musa baru ada yang namanya Samaria. Jadi itu ada sebuah tanah untuk membangun kota, itu pemiliknya namanya Semer. Itu aja kalau tentang Samaria. Ya, saya tunjukkan ini ensiklopedi. Saya punya bukunya, tapi saya buka di internet aja biar gampang. Ini ya, saya buka. Saya punya buku ensiklopedi. Ada bukunya di sini, Samaria, Browning, sama dengan Samaria Ensiklopedi. Dua-dua buku ini aku punya. Silakan dibaca di sini. Kalau kalian mau saya tunjukkan bukunya, saya bisa tunjukkan. Oke, jadi saya pikir udah betul yang disampaikan Bu dari Rion. Bro Farhan itu salah dalam sejarahnya. Tapi kalau mungkin Samaria versi Quran, Bro Farhan bisa tunjukkan di mana datanya Bro Farhan di dalam Quran yang mengatakan bahwa Samaria itu atau Samiri itu ada di zaman Musa. Silakan aja buku ensiklopedi sama dengan Kamus Alkitab Browning. 2 buku ini saya punya dalam bentuk buku ini. Oke ya, saya pikir itu. Silakan Bro Farhan kasih data. Oke. Saya sudah jelaskan tadi sebenarnya ya. Memang selisih 600 tahun, 300 tahun atau 700 tahun ya nggak masalah. Karena nama itu adalah sebagai pengingat atau kenangan kepada tokoh-tokoh yang dihormati atau sebagai tokoh tetua atau nenek moyang. Itu udah biasa. Contoh Banyuwangi. Peristiwa Banyuwangi itu kenapa dinamakan Banyuwangi? Karena ada peristiwa di mana ketika itu ada mata air yang airnya itu sangat mengeluarkan bau wangi.
Contoh Majapahit. Kenapa dinamakan Majapahit? Ada peristiwa di sana ketika Raden Wijaya dengan pengikutnya ke Bu Anabrang, ya Ranggalawe. Kalau sejarah insya Allah saya passion saya di sana ya. Ketika membuka hutan tarik, mereka melakukan pembukaan dan ada buah yang sangat besar, sangat ranum. Ketika dimakan ternyata pahit, maka dinamakan ternyata buah itu Maja dan rasanya pahit, dijadikan nama daerah Majapahit. Jadi ada sebuah nama atau sebuah suku itu pasti ada keterkaitannya. Kalau kamu menggunakan narasi, argumentasi kamu di 1 Raja-Raja 16:18 di sana, ya sudah Zimri itu kan. Saya malah mengatakan begini ya Erben ya. Kalau saya boleh urut-urutan, Zimri ini siapa? Kamu akan kebingungan, Zimri ini siapa? Tolong sampai kait-kaitkan sampai nenek moyangnya. Ada kaitan apa? Nah, itu yang pertama ya. Dari sejarah bagaimana penamaan Samaria ini. Terus kalau kita kaitkan di dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana kisah Samiri di sana diterangkan. Jelas bahwa Samiri saat itu melakukan sebuah pengkhianatan ketika Nabi Musa alaihissalam sedang menerima firman di Gunung Loh Batu di sana, menerima Loh Batu di sana. Bagaimana ketika Samiri ini membuat pengkhianatan dengan membuat patung di situ. Ya. Kalau kamu menggunakan menanyakan di mana nama Samiri itu ada di dalam kitab-kitab para ulama besar. Contoh ya di dalam Ibnu Asyur, di dalam At-Tafsir Awal At-Tafsir. Di sana ada bagaimana suku Samiri bermukim di Palestina ya, di Palestina, dan itu adalah garis keturunan dari Musa Samiri. Ingat, Samiri itu namanya juga Musa di dalam internal Muslim, Kasanah internal Muslim. Nah, kalau kita kaitkan kenapa kok nama Samaria itu baru dikenal ketika sudah beratus-ratus tahun setelah zaman Nabi Musa. Kalau kisah Samiri ini eksis dan benar-benar ada di zaman Nabi Musa. Justru itu pembenarannya. Ketika Raja Hayam Wuruk dijadikan nama jalan atau nama daerah Hayam Wuruk itu, apakah di saat itu Hayam Wuruk masih hidup? Tidak. Bahkan ratusan tahun juga setelah meninggal, berdasarkan jasa-jasanya baru dikasih nama Jalan Hayam Wuruk gitu ya. Nah, ini adalah bentuk sebagai pengkenangan atau sebagai penghormatan kepada orang-orang yang berjasa. Nah, anak keturunan Samiri ini yang dulu pernah melakukan sebuah pengkhianatan terhadap Nabi Musa alaihissalam dengan membuat patung emas yang bisa berbicara di sana, mereka terusir. Karena diusir oleh Nabi Musa alaihissalam, maka mereka beranak pinak. Anak pinaknya terus-menerus semakin banyak menjadi sebuah suku, maka dikaitkan kepada nenek moyangnya Samiri, Samaria di sana. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, dari mana data dan dalilnya? Ya, data dalilnya ketika Yesus alaihissalam ya, ketika ada perempuan Samaria. Karena wilayahnya Samaria itu sebenarnya masih masuk ke wilayah Israel. Tetapi kenapa Yesus menolak? Karena ini bangsa bukan bangsa Israel. Ini udah diusir dari pengikut Musa, sehingga sudah di luar apa yang ditugaskan oleh Yesus. Aku diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Maka di sana ketika ada perempuan Samaria yang minta sama Yesus, dikatakan tidak layak ya, tidak layak anjing-anjing memungut remah. Ya, tidak layak, malah disebut anjing perempuan ini. Karena mengingat bagaimana keturunan nenek moyangnya dulunya adalah seorang yang berpengkhianat, maka dia di luar dari apa yang menjadi tugas Yesus alaihissalam. Itu loh. Tersistematis saya menjelaskannya, Ben. Ada data. Nah, kalau kamu membawa data bahwa Samaria diambil dari kata Zimri di sini, tolong siapa Zimri ini? Nenek moyangnya Zimri ini apa ya? Di mana dia hidup di zaman tahun berapa dan bagaimana cerita Zimri bisa menjadi Samaria? Terima kasih. Lanjut, silakan Erben. Jadi gini ya, Farhan. Kalau kamu katakan tempat dengan nama itu, tentu kalau tempat itu, ya menurut saya sebelum Musa lahir pun tempat itu sudah ada. Karena bumi itu sudah diciptakan. Tetapi yang namanya tempat itu baru ada Samaria. Itu baru ada di zaman raja-raja. Jadi kalau kamu bilang kayak gitu, sebelum Musa lahir, tempat itu gunung itu sudah ada, Gunung Samaria itu. Tapi namanya belum Gunung Samaria. Itu. Dan kamu juga harus tahu bahwa Musa itu tidak masuk ke tanah Kanaan. Ini yang harus kamu pahami. Jadi Bro Farhan kembali lagi menunjukkan kengototan tetapi tidak mengerti. Karena Gunung Samaria itu kalau dilihat di peta itu ada di daerah tanah Kanaan itu, Samaria.
Sedangkan Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Ini lihat ini, saya kasih data. Jadi kalau kita bicara data memang asik, tapi kalau orang tidak suka data ya repot. Ini Samaria. Samaria ini. Samaria, ini tanah Kanaan. Musa tidak masuk tanah Kanaan. Lihat. Ini tanah Kanaan ini. Ini Yerusalem. Tanah Kanaan ini. Musa tidak masuk ke sini. Ya, dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Jadi, Parahan kembali lagi, semakin kamu memaksakan diri, ya semakin kamu menunjukkan bahwa kamu nggak ngerti apa-apa dalam konteks itu. Itu aja mau sampaikan. Jadi kamu udah gagal total mengatakan bahwa di zaman Abraham dan lain sebagainya memberontak, sementara Musa sendiri nggak masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana kamu bisa memahami itu Oke. lagi, bro? Sekarang Oke, coba saya jawab. di data Quran, coba jelaskan dong berdasarkan Quran, supaya bro bisa menunjukkan kebenarannya bro itu gitu kan. Kasih dong peta Quran versi Quran perjalanan Muhammad itu, perjalanan Musa itu kayak gimana? Kan Oke, Quran itu sebentar, kan kita saya yang potong. detail. Sebentar, Monggo, siapapun monggo. saya potong. Ini sebenarnya temanya ya seperti ini. Tetapi Aderon sendiri menggiring tentang adanya hubungan antara Yesus sendiri dengan Musa, hingga akhirnya beralih kepada Samiri dalam sebuah pembuktian yang ada. Itu kan bisa dipahami kan temanya seperti ini. Saya sengaja membiarkan biar penonton pun ngeh gitu kan. Ini sudah nggak menjalur sebenarnya, nggak ngeh. Tapi sayang para pembicara nggak ngeh gitu kan. Ini temanya itu. Bisa dipahami kan? Ya, oke, kembali Oke. ke tema. Oke, Saya- saya jawab dulu. Saya mau Yes. tanya sama Bro Farhan. Mm-mm. Menurut Silakan. hemat saya, setelah mempelajari Quran, maka saya tidak menemukan sosok Yesus di dalam Quran. Yang saya temukan itu sosok Isa yang berbeda dengan Yesus. Ya, nggak apa-apa, nanti Sedangkan saya Yesus jelaskan. itu hanya ada di dalam Alkitab. Kecuali kamu sepakat bahwa Isa di dalam Quran itu adalah Yesus yang diserupakan. Kalau itu saya terima. Tapi kalau Yesus yang asli itu ada di dalam Alkitab. Oke. Itu aja mau sampaikan. Kalau Iya, bro saya mau gantian ya, membuktikan nanti lebih detail kita akan bahas item demi item satu-satu. Karena bro tadi kan suka dengan silogisme, satu kesimpulan yang deduktif. Ya, oke, bagus. Silakan kamu jelaskan. Terima kasih Erben. Saya jawab dulu tentang Samiri untuk mengkelarkan masalah ini ya. Di dalam Quran surat At-Toha ayat 95 ya, dan di dalam Al-Quran ayat 95 di sana di dalam tafsir sebentar, saya sepertinya punya PDF-nya deh ya. Tafsir Qurtubi di dalam kitab Al-Hikam Atsar, di sana dikatakan bagaimana ketika saat itu Syamiri ditanya sama Nabi Musa alaihissalam, ketika kenapa kamu membuat patung ini kan, patung sapi itu ya, sapi emas, dan kamu tadi berkata bahwa Musa tidak pernah masuk ke dalam Yerusalem. Betul. Yang berbicara Musa siapa? Ini berbicara tentang Samiri. Setelah peristiwa itu Samiri diusir. Samiri terusir dari rombongan Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi nggak terkorelasi alasan kamu gunung Samarita tuh Samiri ada di tanah Kanan, nggak ada. Justru saya tadi menguatkan Samiri setelah itu lari ke Palestina, Kanan itu sendiri. Ya, semua pasti dengar tadi argumen saya. Kamu nggak tahu kamu dengar atau tidak, Ben. Jadi artinya nggak ada kaitannya dengan Nabi Musa. Setelah terusir itu mereka tercerabut dari kelompok itu dan lari. Disitulah beranak pinak. Tadi saya sudah jelaskan loh, beranak pinak di sana akhirnya suku ini menjadi suku besar dinamakan suku Samaria. Mengingat kakek moyangnya kakek moyangnya yang namanya Samiri itu ya. Justru saya yang tadi menerangkan pertama kalau mereka justru masuk ke dalam tanah Palestina. Makanya Yesus itu bukan diutus secara wilayah tetapi secara bani. Kalau diutus secara wilayah, contoh Presiden Indonesia menguasai wilayah Indonesia, maka yang ada di dalam teritorial wilayah Indonesia, maka itu adalah rakyat Indonesia. Yesus gak seperti itu. Diutus hanya untuk Bani Israel, domba-domba yang dari Bani Israel. Makanya walaupun dia tinggal di wilayah Israel, tetapi dia bukan Bani Israel, maka Yesus tidak layak untuk melayaninya seperti yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Kayaknya argumen saya sangat jelas ya.
Ya, ada data di dalam At-Toha 95 di sana, di dalam tafsir Al-Hikam Asyur di sana, Al-Qurtubi di sana menerangkan tafsirnya seperti apa ya. Itu yang pertama Erben. Terus kalau kamu mengatakan tentang Nabi Isa alaihissalam dan Yesus alaihissalam, kenapa itu adalah ada perbedaan? Saya sendiri kalau sosoknya memang sama, tetapi kalau harus kita batasi ya. Nabi Allah Isa alaihissalam benar itu adalah Yesus. Alasan pertama kenapa? Ada dua peristiwa sejarah yang bersamaan. Ya, yang pertama dia dilahirkan oleh seorang perempuan suci, yaitu Maria, seorang perawan suci yang tidak punya suami tapi melahirkan. Itu sama di Al-Quran maupun di dalam kekristenan. Ya, terus Yang kedua, ya, yang kedua bagaimana ketika peristiwa kelahirannya itu Nabi Isa dituduh sebagai anak zina. Di dalam Islam dan di dalam Kristen di sini mulai berbeda. Kalau di dalam Kristen tidak ada peristiwa ini secara detail, tetapi secara tersirat. Yaitu kenapa? Ketika Maria yang hamil itu tiba-tiba tiba-tiba keluar dan ke rumah Maria Magdalena, sepupunya, saudaranya. Ya. Ini untuk apa nih peristiwa ini? Kan ada hukum kausalitas. Kenapa tiba-tiba orang hamil harus melakukan perjalanan jauh kalau tidak menghindari? Ini kita main logika untuk tidak menghindari sebuah pandangan atau gosip-gosip atau celaan atau hinaan bahwa perempuan yang tidak punya suami tapi hamil. Saat itu ada narasi Yusuf sebagai suaminya, tapi orang pada tahu saat itu mereka baru tunangan, belum menikah. Jadi kalau pernikahan ketika hamil itu jelas itu hamil di luar nikah. Ya, hamil di luar nikah. Artinya di sini ada persamaan secara tersirat, bukan tersurat, karena di Bible tidak dijelaskan secara komplit, tapi di Al-Quran dijelaskan secara komplit bagaimana ketika di dalam Quran surat Maryam di sana dijelaskan Nabi Isa alaihissalam ketika menerima sebuah mukjizat masa bayinya beliau bisa ngomong dan membantah cercaan atau hinaan-hinaan atau gosip-gosip bahwa dia anak zina. Nabi Isa, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Itu Nabi Isa langsung ngomong, sehingga menutup mulut orang-orang yang bergibah, orang-orang yang mencela dan mencaci maki Maryam. Karena anak kecilnya ketika di Al-Quran memberi solusi yang sangat luar biasa, berbicara kepada anak di dalam ayunanku ini, di dalam gendongannya ini. Bani Israel menjawab, ya, mereka perempuan-perempuan dan laki-laki ini menjawab para tetua ini, bagaimana mungkin bayi bisa bicara? Maka atas izin Allah mukjizat itu muncul. Nabi Isa yang masih dalam ayunan berbicara layaknya orang dewasa. Ini menutup fitnah mereka tentang bahwa Isa adalah anak dari hubungan atau zina. Yang ini tidak ada di dalam Bible, tetapi ada yang tersirat. Apa itu tersirat? Kenapa tiba-tiba orang hamil tiba-tiba kabur, lari untuk melakukan perjalanan jauh kalau tidak ada alasan yang tepat? Harusnya orang hamil kan tidak ada di sana untuk berdiam diri, untuk istirahat. Tetapi kenapa dia harus keluar dari ini? Ada alasannya, karena waktu itu bayi-bayi mau dibunuh. Padahal peristiwa itu belum terjadi. Ya, itu Ben. Jadi saya terkorelasi Ben apa yang saya jelaskan bagaimana Yesus di dalam Yesus dan Isa di dalam Al-Quran dalam Bible itu sebenarnya sosok yang sama tapi ceritanya yang berbeda. Seperti saya ketika menceritakan Erben, saya karena menceritakan Erben dari sisi orang luar, saya mungkin bercerita tentang berbeda, tapi tetap sosok Erben. Beda dengan keluarga Erben yang bercerita tentang Erben. Di keluarganya tidak tahu kalau di Erben ini sebenarnya tipe laki-laki selingkuh. Mohon maaf, ini contoh tipe laki-laki selingkuh, tukang judi. Tapi di rumah dia alim. Ya, dia alim, dia ini. Jadi dua cerita sosok yang sama bisa berbeda karena sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Saya yang mengetahui Erben di luar rumah hobinya seperti itu, dan Erben yang alim yang diceritakan sama keluarganya. Tentu ceritanya berbeda, tetapi sosoknya apakah beda? Tidak selamanya cerita berbeda akan merujuk kepada sosok yang berbeda. Itu saya analogikan tadi. Erben di luar ternyata suka zina, suka berjudi, tapi di keluarganya di alim ini, dan ini banyak terjadi seperti itu ya, suka selingkuh, berjudi. Saya memandang Erben dari sudut pandang saya bahwa dia suka seperti ini. Tetapi ketika orang bertanya kepada keluarganya, oh enggak, Bang Erben itu baik, gini-gini, penyayang kepada istrinya, enggak pernah macam-macam. Apakah artinya ini Erben yang berbeda? Tentu tidak. Perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, tapi tidak langsung otomatis sosoknya yang berbeda. Terima kasih. Saya kembali lagi menunjukkan bahwa Bro Farhan ini gagal total memahami sejarah. Makanya sebelum kamu ngomong, pelajari sejarah. Kalau yang membuat patung lembu emas di zaman Musa itu ketika Musa ada di Gunung Sinai, di sini posisinya. Ya. Tetapi kalau yang membuat patung
untuk disembah oleh bangsa Israel utara atau selatan itu baru ada di sini, di Samaria, di sini, di Yerusalem itu. Itu jaraknya. Kalau yang di Gunung Sinai itu di zaman Keluaran. Tapi kalau yang di Samaria itu di zaman raja-raja. Jadi kamu kembali lagi mengatakan bahwa Samaria ada hubungan dengan Musa itu gagal total. Kamu buta data, buta sejarah. Sayang banget. Di situ, bro. Ini kalau di itu anak lembu emas itu ada di Keluaran 32. Tetapi kalau yang Samaria itu setelah pecah kerajaan itu ada di 2 Raja-Raja 17 ya. Runtuhnya kerajaan Israel itu. Setelah kerajaan Israel terpecah 2, maka yang Samaria itu Israel Selatan itu mendirikan patung supaya orang-orang tidak berbalik hati ke sini begitu. Oke ya. Jadi tadi kamu coba menyamakan antara Maria dengan Maryam. Dari apa yang kamu ceritakan itu justru menunjukkan bahwa Maryam bukan Maria. Karena di dalam versimu tadi, Maryam itu pergi untuk menghindari dari fitnah. Karena hamil tanpa suami, masih tunangan. Sedangkan di dalam Alkitab yang sudah ditulis di abad pertama, penulisnya masih hidup bersama dengan Maria sendiri, dikatakan itu kepentingan sensus. Jadi ini sudah berbeda sekali. Baru kalau di dalam budaya Yahudi, tunangan itu sudah dianggap itu sebagai seorang istri. Kalau orang Batak gampang sekali memahami ini. Kenapa gampang? Karena dalam budaya Batak. Minum dulu, tahan, minum dulu, Bentar. biar nggak batuk-batuk, dan tolong kembali lagi kepada tema ini ya. Oke, bentar Ini dulu. sudah saya biarkan loh dari tadi. Udah, tenang dulu. Oke, silakan lanjut. Jadi kalau kita mau bicara tentang apa itu ya, tentang Isa dengan Yesus, kita mulai dari Marianya. Kalau dalam budaya Yahudi sangat gampang memahami, kalau orang Batak gampang memahami namanya tunangan itu mertupol. Kalau orang Jawa saya lupa namanya, tapi ada juga orang di Jawa itu apa namanya di situ. Jadi tunangan. Jadi sudah berbeda ya. Isa dengan Yesus sudah berbeda dari kronologi peristiwa kelahiran. Karena Maria menghindar. Maria menghindar, sedangkan di dalam Alkitab Maria itu karena mengikuti perintah Kaisar Agustus untuk mengadakan sensus. Jadi sudah berbeda ya. Sekarang yang berikut, saya belum menemukan apa sih tujuan Isa datang ke dunia ini versi Quran. Ya, kalau tujuan Yesus datang ke dunia ini sesuai dengan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, firman-Nya menjadi manusia, supaya tidak ada yang binasa, melainkan semua orang diselamatkan. Itulah tujuan Yesus. Jadi tujuan Yesus itu keselamatan. Kalau Isa apa sih tujuannya? Coba kita lihat dulu apa tujuannya. Kalau ajaran Yesus jelas di dalam Alkitab. Ajaran Yesus itu menyembah kepada Adonai Elohim sebagai Bapa Sang Pencipta. Yang berikut etika dan moral yang diajarkan Yesus juga ada tertulis, bahkan mengasihi, mengampuni, berbuat baik. Ajaran Yesus juga tentang memberikan perkawinan jelas ada di dalam Alkitab. Ajaran Yesus tentang akhir zaman juga ada di dalam Alkitab. Ajaran Yesus juga tentang siapa Bapa, siapa Roh Kudus juga jelas. Ajaran Yesus tentang akhir zaman juga jelas. Sekarang Farhan coba tunjukkan dulu bagaimana Isa di dalam Quran itu. Tahan. Kepental ya Farhannya.